Mari Kau yang siapkan hati kami Tuhan pagi ini, tolong kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, biar firman-Mu menjadi pelita buat hidup kami dan menjadi terang bagi setiap jalan kami. Tuhan, kami percaya biar kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Amin ya. Saya percaya hari demi hari kita semakin baik. Amin ya. Kita semakin on fire, semakin diberkati dengan semua hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan, judulnya adalah tentang bertumbuh dan berbuah. Saya percaya setiap kita terus bertumbuh setiap hari, amin. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Dan pada akhirnya Tuhan menghendaki kita untuk apa? Untuk kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik dari hidup kita. Karena tujuan hidup kita adalah kita menghasilkan buah-buah yang baik. Enggak berarti kita cuma hidup stagnan, stuck gitu-gitu aja. Tapi saya percaya setiap kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. 2 Petrus 3:18 kita mau sama-sama baca. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya apa? Kita bertumbuh di dalam jalan Tuhan. Kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kehidupan kekristenan itu seperti tumbuhan yang ditanam, saudara. Ditabur benih di awal, dikasih pupuk, disiram, dirawat, ya kan, diusahakan. Akhirnya akan tumbuh dan akan menghasilkan buahnya kalau semuanya baik dan benar perawatannya. Akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Asalkan tadi saya bilang kalau kita benar-benar merawat, ya kan, menyirami setiap hari, maka tanaman itu akan menghasilkan buahnya. Tapi kalau kita nggak pernah merawat, kita salah merawat, ya kan, kita nggak pernah ngasih nutrisi atau vitamin ke tanaman itu, apakah tanaman itu akan bertumbuh, saudara? Saya rasa tidak akan bertumbuh dengan baik. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita diberi benih firman Tuhan hari demi hari. Itulah yang harus kita ambil dan kita tanamkan di hidup kita. Setelah itu apa? Kita sirami, kita pelajari kembali sampai kita benar-benar mengerti. Yang namanya tanaman itu butuh nutrisi untuk supaya di dalam akar ini terus berkembang. Sama seperti hidup kita. Kita pun perlu yang namanya nutrisi rohani. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, pembacaan Alkitab, pujian penyembahan. Itulah nutrisi-nutrisi yang harus ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya akarnya, yaitu Yesus Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita, itu berakar semakin kuat di dalam hidup kita. Ingat firman dalam Yohanes 15, di luar Kristus kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar? Sebab itu kita harus gantung sama pokok anggur yang benar, yaitu siapa? Yesus Tuhan di hidup kita. Kalau nutrisinya kita nggak terima setiap hari, bagaimana hidup kerohanian kita hari-hari ini? 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya ulang, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya
kita semua bertumbuh dan beroleh keselamatan. Anak bayi itu kan selalu diberi susu oleh ibunya, ya kan? Supaya apa? Supaya imunnya kuat, supaya perkembangannya bagus, supaya yang ada di dalam tubuhnya itu bertumbuh dengan baik. Bayi kalau pengen susu itu pasti nangis, oe, ya kan? Gak mungkin ketawa, pasti nangis. Kalau nangis, oh udah tahu nih, waktunya dikasih susu. Hidup kita pun harus kayak gitu, saudara. Kita harus selalu seperti seorang bayi, anak bayi yang mengingini air susu yang murni. Artinya apa? Mengingini dari sumbernya. Kalau bayi sumbernya dari sang ibu, kalau kita sumbernya dari sang juru selamat di hidup kita. Mengingini yang murni dan yang rohani. Supaya dikatakan kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau kita bertumbuh dengan baik, bukan cuma soal jasmani, saya percaya soal jasmani di sini semua bertumbuh dengan baik, apalagi saya, ya kan, udah kelihatan. Tapi secara rohani, apakah kerohanian kita bertumbuh dengan baik? Dan apakah hari-hari ini kita sudah menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita? Coba cek dan recek di hidup kita, apakah kita bertumbuh atau pertumbuhan kita tepat di dalam jalan Tuhan, dan apakah hari-hari ini kita sudah menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang bisa memberkati sesama kita, atau malah sebaliknya, saudara. Kita menjadi sebuah tanaman yang tidak bertumbuh dengan baik dan tidak menghasilkan buah yang manis. Yang harusnya punya buah yang manis, yang enak dilihat, yang enak dimakan, tetapi hasilnya asam, pahit, gak enak untuk dinikmati. Hari ini coba cross check di hidup kita. Apakah kita menghasilkan, apakah kita sudah bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik di hidup kita. Caranya kayak gimana? Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sampai hidup kita berlayak di hadapan Tuhan hari ini, berkenan dalam segala hal, dan kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan dikatakan ini yang penting, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya apa? Kita harus hari ini benar-benar mengerti, paham betul apa firman Tuhan di hidup kita. Kita harus benar-benar mengerti setiap firman yang kita dengarkan setiap hari, apa gunanya dan apa manfaatnya buat kita. Saya percaya bahwa setiap firman yang dibagikan itu berguna buat kita, amin. Gak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Tapi setiap firman Tuhan yang dibagikan itu punya manfaat di hidup kita. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, artinya apa? Kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Gak cukup cuma di PW pagi, gak cukup di PD umum mandi sore, ya kan? Saya udah double nih, double porsi, pagi di PW, sore di PD umum. Gak cukup, saudara. Yang namanya persekutuan yang erat berarti kita punya hubungan yang lebih lagi dalam hidup kita. Bukan cuma saat di gereja atau di persekutuan, tapi di setiap waktu dalam hidup kita, kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Jadi saya katakan bahwa hidup kita ini kan bertumbuh setiap hari. Baik jasmani maupun rohani.
Dan kalau boleh saya katakan proses pertumbuhan itu berlangsung seumur hidup, saudara. Apalagi tentang kerohanian, itu berlangsung sampai Tuhan datang yang kedua kali. Pertumbuhan rohani itu proses seumur hidup yang terjadi melalui apa? Kita mengerti dan menjadi pelaku firman. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Segala firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca di Alkitab, memang bermanfaat. Tadi saya katakan firman Tuhan itu bermanfaat buat kita. Gak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan bahkan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, kita akan terus mengalami yang namanya bertumbuh dan berbuah di hidup kita. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah hari ini kita sudah bertumbuh dengan tepat dan menghasilkan buah yang manis dari hidup kita? Dan apakah kita sudah mengusahakannya di hidup kita? Tadi saya bilang tanaman itu perlu dirawat, diusahakan supaya jadi sebuah pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Hidup kita pun perlu diusahakan supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang manis. Supaya kemanisan yang kita miliki, kita bisa bagikan untuk sesama kita. Itulah proses bertumbuh dan berbuah. Hari ini pertanyaannya, kita ini mau cuma menjadi seorang bayi yang gak mau bertumbuh, atau kita mau terus bertumbuh menjadi dewasa? Ibrani 5 ayat 12 sampai seterusnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang dewasa, baik jasmani maupun rohani. Ada kalanya kita start dari seorang bayi rohani, saudara. Kita perlu susu, tadi saya bilang dia, kita perlu susu yang murni, perlu dari sumbernya. Tapi setelah itu susu masuk dalam hidup setiap kita, maka ada pertumbuhan yang terjadi dalam hidup ini. Yang namanya bertumbuh itu bertumbuh semakin besar, bukan semakin kecil. Dari bayi rohani kita diberi susu, dari sumbernya dari Tuhan Yesus, masuk di hidup kita, bertumbuh menjadi dewasa. Dan bukan lagi susu yang kita perlukan, tapi makanan yang lebih dari susu. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang dewasa yang terlatih, yang setiap hari kita menerima pengurapan di panca indera kita untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan dikatakan tadi di ayat 12, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya kita menjadi pengajar, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan cuma kita terima ya KKR, ya terima semua berkat. Udah kita ambil, kita diem, saudara. Tapi belajarlah untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, praktekkan itu, saudara. Kita nggak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang cuma diam, gak ngelakuin apa-apa. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita
menjadi pelaku-pelaku firman. Contoh, saya percaya sumber dari segala kasih itu adalah Yesus di hidup kita, amin. Firman-Nya berkata dalam Matius 5:4, kasihilah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk kamu. Tentang kasih nih saudara. Kita dapat benih kasih dari Tuhan, Tuhan mengajarkan tentang kasih. Kalau kita ini kasihnya cuma kita diamkan di hidup kita, ya Tuhan saya terima Matius 5:4, ya kan, kita ambil, terus kita pegang, taruh di hidup kita. Tapi kita nggak pernah praktek tentang kasih. Apakah kita bisa berbuah, saudara? Kita udah dapat benih tentang kasih, kita taruh dan kita tanam di hidup kita. Tapi nggak kita usahakan, nggak kita praktekkan. Apakah keluar buah-buah kasih dari hidup kita? Kita harus mengerti bahwa ketika ada benih itu masuk di hidup kita, bertumbuh dan berbuah, maka praktekkan itu dalam hidup kita. Firman-Nya berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan kita istilahnya punya orang yang ngomongin kita di belakang, kita ngomongin balik. Ada orang yang mungkin menjahati kita, kita jahati balik. Tuhan gak pernah ngajarin kita balas kejahatan dengan kejahatan, benar? Tapi Tuhan mengajar kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Caranya gimana? Ya doakan aja. Itu udah praktek, saudara. Orang yang membenci kita, orang yang mungkin memusuhi kita, ya kita doakan aja. Jangan kita jadi menjauhi dan kita udahlah males sama orang itu. Kan dia benci sama saya juga bencilah sama dia. Tapi belajarlah untuk mendoakan. Saya pernah ngalamin kasus ini, saudara. Dibenci sama orang, dimusuhin. Tiap kali ketemu tuh itu ada janggal lah, ketemu nggak bisa nyapa. Kalau saya nyapa juga dicuekin sama dia gitu kan, nggak ada respon dari dia, rasanya nggak enak. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nih kalau ketemu sama dia nih nggak enak rasanya. Saya nggak tahu kenapa dia benci sama saya nggak tahu kenapa dia memusuhi saya. Tapi coba kasih saya sesuatu untuk saya bisa cair hubungannya sama dia. Lalu saya dapat cuma doakan aja. Ya udah, saya doain. Saya doain tiap hari, sebut namanya dan segala macam. Berbulan-bulan saya doain, saudara. Pas momen nggak sengaja ketemu lagi, saya udah lihat dari jauh nih, dia belum lihat saya udah lihat dari jauh, aduh ini ketemu ya. Ya udahlah, saya cuma jalan aja biasa gitu kan, nggak mau nyapa, karena kan dianya juga nggak pernah merespon sapaan saya. Udah nih jalan, pas-pasan nih dia mau ke sini, saya mau ke sana gitu kan. Jalan, terus dia bilang, Indra udah lama nggak ketemu. Kaget saudara, lah sih, yang biasanya ketemu jutek gitu kan, kok tiba-tiba nyapa, kok tiba-tiba Indra gitu. Saya percaya itu jawaban dari doa-doa yang saya naikkan, saudara. Praktek itu perlu di hidup kita. Makanya hari ini, ayo bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya untuk kita bertumbuh dalam iman kita? Ada 3 poin. Yang pertama, ambil keputusan sekarang. Sekarang juga nih ambil keputusan, kita mau bertumbuh atau kita mau cuma cukup udahlah kayak gini aja udah aman buat saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengalami yang lebih dahsyat lagi, ambillah sebuah keputusan. Aku mau bertumbuh di dalam Tuhan sekarang. 2 Petrus 1:5 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ambil keputusan
untuk kita mau bertumbuh atau tidak. Iman itu adalah garis awal, saudara. Kita punya iman, itu adalah tahap awal. Dan setelah itu akan nambah lagi pengetahuan yang lain. Artinya apa? Mari menumbuhkan iman dalam hidup kita. Iman yang mau bertumbuh itu adalah sebuah keputusan. Tadi saya bilang kita memutuskan mau bertumbuh atau tidak, itu di tangan kita. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan, aku mau bertumbuh imanku, aku mau bertumbuh rohaniku, ambil keputusan itu sekarang. Dan lakukan, bukan cuma bilang, ya aku mau Tuhan, tapi enggak ngelakuin. Tapi ketika kita mengambil keputusan itu, lakukanlah. Lalu yang kedua Pak, usahakan setiap hari, supaya iman kita bertumbuh, dan bertumbuh. Jadi saya bilang tanaman dirawat setiap hari, disirami setiap hari, supaya apa? Supaya bertumbuh. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap firman yang kita dengar setiap hari itu akan menumbuhkan iman percaya kita. Usahakan setiap hari, artinya apa? Dengar firman. Mari perlengkapi setiap hari, saudara. Gak cukup cuma di ibadah raya Selasa sore dan ibadah Minggu di gereja, enggak. Tapi yang namanya firman itu baik sekali kita dengar setiap hari. Didengar lagi, supaya apa? Supaya kita mengerti firman itu apa untuk kita. Tidak mungkin ada pertumbuhan tanpa kita mendengar firman Allah. Kita mau ngambil benihnya dari mana, saudara? Tadi saya bilang firman Tuhan adalah benih. Dan kalau kita nggak dengar firman Tuhan, kita mau pakai benihnya benih apa, gitu kan? Tapi hari ini nggak cukup cuma dengar, renungkan dan lakukan. Yakobus 1 ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yang tiap hari ngaca, ya kan, di cermin, ya udah ngaca. Tapi Tuhan pengen kita melakukannya. Kalau kita cuma mendengar dan ngelakuin, ya kita kayak orang lagi ngaca udah. Tiap hari gitu aja, nggak ada perubahan. Makanya hari ini saudara, ayo usahakan, dan usahakan. Dan yang ketiga, berada dalam komunitas yang sehat. Saya percaya ini tempat yang sehat. Amin. PD Eklesia ini, gedung ini tempat yang sehat buat kita bertumbuh dalam rohani. Sebagai seorang Kristen kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Perlu adanya komunitas yang tepat, yang sehat, yang baik. Untuk apa? Untuk mendukung kita. Untuk mungkin menolong setiap kita. Kalau dalam bahasa IPS dulu, kita disebut makhluk sosial. Artinya apa? Kita nggak bisa hidup sendiri. Perlu pertolongan orang lain. Sama dalam kehidupan rohani kita. Kita perlu lingkungan yang sehat. Kita perlu orang-orang yang mendukung kita, mensupport kita lebih baik lagi. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Lalu Roma 12 ayat 5 berkata, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi apa intinya? Kita perlu orang lain. Kita perlu lingkungan sekitar kita. Untuk apa? Untuk membuat kita lebih baik lagi. Kalau orang ada dalam circle yang baik, maka akan jadi baik pula. Ya, sepakat ya. Kalau kita di circle yang baik, maka akan ke bawah baik.
Tapi kalau kita di circle yang tidak baik, yang tadinya baik, ada di circle yang nggak baik, dan dia cuma seorang, yang lainnya tidak baik, maka akan ke bawah, saudara. Hari ini pastikan kita ada di komunitas yang sehat. Dan saya rasa di sini itu super duper sehat. Amin. Diberi makanan setiap hari. Kalau ada acara spesial dapat langsung dari Tuhan. Ditambah benda profetik yang kita terima. Kurang sehat apa, saudara? Itu udah lebih dari sehat, super duper sehat. Masa kita mau cari di tempat lain, saudara? Udah cukup di sini, itu udah lengkap. Rohani ada, jasmani melalui GK juga ada, udah komplit lah. Udah paket komplit di sini. Nggak perlu lagi cari tempat lain, ya. Yang udah baca bukunya Ibu Nani, boleh angkat tangannya? Nah, minggu lalu udah ditanya, ayo baca. Jangan kalah sama orang luar kota, ya kan. Ada artikel di mana beliau berkata, dari Sion menghasilkan mutiara-mutiara yang bersinar, yang terpencar ada yang di luar negeri, luar kota, dan segala macam. Ketika kami mengalami fase tidak enak tahun 2009, di mana kita digerebek dan segala macam, saya itu ada menjadi saksinya juga. Itu saya baru masuk ke Dasia itu tahun 2004 saya masuk ke Dasia, 2009 ngalamin itu. Masih bertumbuh, masih belajar. Ketika lihat orang kayak gitu masuk, ya kita lagi ibadah disuruh turun, melihat koko kembar juga fight gitu kan, waduh nih koko segup saya udah kepancing gitu kan. Lalu udah pindah masih dikejar-kejar, yang acara KKR bus harus pindah ke Apita, nyampe Apita nggak bisa masuk ya kan, bolak-balik kayak gangsing diputar-putar gitu kan. Doa pagi kita udah senyap, tetap ada gitu kan. Saya bilang ini kok mereka nih apa punya mata-mata atau gimana sih, saya juga bingung gitu kan. Pokoknya itu masa-masa di mana saya percaya itu adalah pertumbuhan dalam hidup kita. Proses di hidup kita yang orang-orang lama itu mengalami itu adalah proses yang baik buat kita. Dari masa itu kita bertahan sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan gak cuma itu, dari tempat ini menghasilkan mutiara-mutiara, menghasilkan buah-buah yang tersebar. Ada yang di luar negeri dikatakan, ada yang di luar kota. Hasil dari tempat ini, saudara. Hasil dari kesetiaan Ibu Gembala kita dan juga pasukannya. Hasil dari tempat yang sehat, komunitas yang sehat, meskipun pernah digesek sedikit, tapi Tuhan tetap mencintai tempat ini. Tuhan tetap membiarkan ada pertumbuhan rohani besar di tempat ini. Menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Salah satunya anak CG saya dulu Hizkia, yang sekarang ada di luar negeri. Gak pernah kebayang dalam pikiran saya dia akan melejit dengan sangat ajaib. Kalau yang Bapak Ibu tahu ceritanya, dia berasal dari keluarga yang biasa. Tapi karena dia bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, Tuhan mengangkat hidupnya dengan sangat ajaib. Dan saya percaya itu pun bisa kita alami di hidup ini, amin. Sabtu lalu kami dari youth baru memblessing anak-anak kelas 12 yang mau kuliah, saudara. Nah ini, ada 27 anak yang kita lepas tahun ini. Dan 27 ini adalah pentolan-pentolan yang penting di penari, WL, musik, singer, multimedia, dan segala macam. Memang setiap tahun kita melepas, tapi jujur tahun ini nih sangat banyak dan jujur membuat hati saya ini merasa aduh Tuhan, ya kan, eman-eman nih anak-anak ini begini eman-eman gitu. Tapi kan mereka harus kejar mimpi mereka. Mereka harus terus bertumbuh dan berbuah di tempatnya masing-masing. Akhirnya kemarin dengan Om Anani juga diberi firman, ya kan, di blessing, diurapi.
Saya bersama dengan beberapa anak ini dari mereka masih kecil, termasuk Yohan, ya kan. Yohan juga dari belum apa-apa, dari kecil sampai sekarang bisa nyanyi, bisa main musik, ya kan. Mereka bertumbuh, saudara, bertumbuh dan bertumbuh. Karena apa? Karena ada di tempat yang tepat. Beberapa kemarin anak-anak bilang, kalau mungkin saya nggak di tempat ini, saya nggak di LG, saya nggak di Gracia, mungkin saya nggak bisa di titik ini kok, dia bilang. Saya juga jauh dari kata sempurna sebagai leader gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan itu terus bekerja dalam setiap hidup anak-anak ini. Di mana mereka diproses, dididik. Kadang juga saya harus keras sama mereka, saya marah sama mereka. Kalau saya udah marah mereka nggak berani, mereka cuma nunduk, diam. Tapi saya percaya itu adalah proses pertumbuhan yang mereka alami sendiri bersama dengan Tuhan. Sampai mereka menjadi orang-orang, anak-anak yang kuat, anak-anak yang terus bertumbuh imannya, rohaninya. Dan saya percaya anak-anak ini akan menghasilkan buah-buah yang manis di tempat di mana mereka akan menuju untuk kuliah ataupun kerja. Di tempat yang tepat kita akan bertumbuh bersama-sama. Dan saya percaya dari ke-27 anak ini mereka akan jadi mutiara-mutiara yang bersinar. Asalnya dari mana? Dari sini, ya kan. Berarti apa yang Ibrani tulis di buku tuh nggak bohong, saudara. Ibrani tulis ada mutiara-mutiara yang berasal dari tempat ini, itu benar. Ya ini calon-calonnya nih. Dididik sama sekolah terbang juga, ya kan. Mari di tempat yang tepat kita akan bertumbuh dan berbuah. Gak usah cari lagi tempat-tempat yang lain. Tadi saya bilang di sini udah super duper komplit. Jasmani ada, rohani ada, profetik ada semua. Jadi ayo kita sama-sama bertumbuh, ambil keputusan, usahakan dan pilihlah tempat yang tepat. Saya percaya kehidupan kita akan terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis dari hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita pagi ini. Ya, saya percaya bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan di tempat ini benar-benar adanya suatu pelita dan mutiara-mutiara yang menjadi berkat. Kemarin anak-anak youth itu sudah selesai didoain dan mereka akan berangkat menyebar. Ada yang memang kerja di Sion, tapi ada juga yang keluar kota. Nah, kemarin ini pas juga ada pembinaan seminar ya untuk anak-anak youth. Dan ternyata anak-anak LG ini sudah jadi berkat, di mana mereka diminta, ini kan gabungan gereja-gereja di seluruh Sion ya. Tapi mereka ini yang diminta untuk mimpin praise and worship-nya ya, mimpin pujian gitu. Saya kemarin tanya sama si Kela pulang, Kela siapa yang main musik? Dari kita semua gitu. Yang mimpin pujian jadi singer song leader gitu ya. Saya tuh merasakan mereka tampil di tengah-tengah daripada gereja-gereja yang bergabung pada waktu seminar. Itu sudah menjadi mutiara, saudara. Saya mengucap syukur karena gereja di sini kan banyak. Kenapa yang diminta dari Eklesia, dari GKI Anugerah, ayo youth kamu, anak-anaknya melayani itu. Saya tuh merasakan Tuhan itu sekarang mereka sudah tidak alergi dengan kita ya. Jadi mereka sudah welcome dan bahkan minta supaya mereka ini mau melayani. Lalu pada kemarin ini waktu tanggal 6 saya melihat dari jaringan doa itu ada beberapa pendeta-pendeta yang datang.
Saya bilang Tuhan terima kasih buat semuanya gitu. Bahwa benar-benar mereka itu sekarang tidak alergi dengan kita. Dulu takut, sebenarnya takut dengan kita bukan apa-apa saudara. Mereka itu takut karena takut kalau jemaatnya diambil gitu ya. Takut kalau misalnya tempat ini itu banyak mendapatkan perpuluhan dari ngambil dari gereja-gereja yang lain begitu. Nah sedangkan kalau mereka tuh tidak ngerti bahwa perpuluhan yang ada di sini itu atau apa ya, kolektor ya, itu tidak seberapa saudara. Justru yang banyak itu adalah orang-orang yang luar kota yang mendengar akan berita firman Tuhan yang disampaikan, mereka diberkati dan mereka itu suka ngasih perpuluhan ya. Dan mereka itu langsung dimasukkan ke rekening karena sudah ditayangkan rekening mana yang dipakai. Saya tuh merasakan bahwa Tuhan itulah yang memeliharakan kita semuanya gitu. Tuhan mencukupkan, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan saya percaya anak-anak yang saat ini akan berangkat itu pun akan menjadi berkat dimanapun berada. Tapi kita juga harus mendoakan supaya benar-benar anak-anak ini jangan terkontaminasi dengan keadaan sekelilingnya disebabkan karena apa? Karena suasana baru, ya. Suasana yang menarik, pengen coba-coba. Nah kemarin ini ada beberapa survei anak-anak masih muda nih, anak-anak SMP gitu ditanyain, kamu cita-citanya apa? Ada yang bilang pengen coba-coba. Coba-coba apa? Pengen coba-coba merokok, pengen coba-coba pacaran, pengen, ada yang lebih lagi pengen cepet nikah. Orang belum bisa kerja, baru SMP pikirannya sudah begitu. Pengen coba narkoba, dia bilang. Pengen coba punya motor yang besar, terus sayanya mau keliling-keliling dengan motor yang besar itu, katanya gitu. Jadi banyak hal, itu cita-cita ya. Saya pikir apa enggak ada cita-cita yang mengatakan aku mau menjadi berkat, aku mau sekolah yang pintar, aku mau memberkati orang tua aku, tahu gimana gitu saudara. Tapi pikirannya itu sudah enggak karu-karuan ya. Saya sampai aduh kasihan sekali ya mereka itu. Pengen coba-coba. Tapi saya tahu bahwa hanya kita bisa mendoakan mereka supaya mereka yang saat ini akan berangkat itu benar-benar mereka itu ada di dalam jalur yang benar, komunitas yang benar dan menjadi berkat. Saya pesankan buat mereka pada saat itu, saya bilang, ini ingat ya, kalau jadi balik ke Sion, saya bilang gitu ya. Teruskan apa destiny kamu, selesai balik ke Sion. Dan saya percaya ini tempat yang Tuhan inginkan untuk adanya menjadi kota penutup. Saya berdoa bahwa orang-orang yang lama dulu pernah ikut ambil bagian di tempat ini untuk mereka bisa balik ke tempat ini. Yang tua, yang muda balik dan kembali karena di tempat ini ada perkara-perkara yang ajaib. Ya, yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau sedang kerjakan dan terus kerjakan untuk tempat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau berdoa buat anak-anak yang sebentar lagi mereka akan meninggalkan kota ini dan mereka akan meneruskan untuk apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya, mencapai destiny mereka, sekolah Tuhan. Ada yang kerja, kami minta anugerah-Mu turun ya Tuhan. Biarlah Engkau memeliharakan mereka dimanapun mereka ditempatkan. Mendapatkan komunitas yang baru yang berasal daripada-Mu. Dan mereka boleh ikut di dalam komunitas yang membangun Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Peliharakan iman mereka supaya mereka tetap ada di dalam jalur-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau tahu akan keadaan keluarga-keluarga, terutama kami berdoa untuk keluarga Pak Jokowi, di mana Tuhan sudah mendedikasikan akan hidupnya selama 10 tahun dan bahkan pada saat menjadi gubernur maupun jadi wali kota. Tapi Engkau tahu Tuhan akan banyak perkara yang keluarga ini alami. Kami doakan Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk dapat mengatasi akan segala cercaan maupun apapun yang saat ini mereka hadapi. Kami dukung doa Tuhan akan keluarga Bapak Jokowi ini untuk tetap ada di dalam jalur yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ini Tuhan. Buat mereka sederap selangkah, mereka seringkali digoncangkan, mereka seringkali dia dilakukan suatu supaya terjadi perpecahan sehingga nanti Indonesia akan mengalami chaos Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami terus mendoakan Engkau pegang Tuhan akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami minta Tuhan mereka boleh sejalan selangkah bersamamu untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Engkau tahu keadaan-keadaan orang-orang oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang ingin memecah belahkan bangsa ini, yang ingin untuk melakukan perkara yang tidak baik dan mengambil keuntungan di dalam kekeruhan. Kami doakan mereka, beri roh pertobatan Tuhan, berikan kepada mereka kesadaran. Apa yang mereka lakukan adalah bukannya membangun tapi menghancurkan akan negara ini. Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan kepada mereka kesadaran. Kami juga berdoa untuk oknum-oknum yang mencari keuntungan untuk pribadinya dengan segala keuntungan yang tidak halal. Buat mereka bertobat Tuhan untuk mengembalikan semuanya apa yang menjadi hak bangsa dan negara ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati akan bangsa ini. Sehingga di dalam masa resesi maka negara ini tetap hidup di dalam kecukupan bahkan berlebih. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kepada bangsa dan negara ini keadaan politik apapun juga. Biarlah seluruh keputusan, peraturan yang membangun negara ini itulah yang diambil. Dan Engkaulah ya Tuhan yang akan membuat reka-reka sedemikian rupa Tuhan. Semua peraturan dan keputusan yang akan mencelakakan bangsa ini. Engkau yang menghancurkan, Engkau yang membatalkan Tuhan. Sehingga tidak akan terjadi peraturan-peraturan itu berlaku di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami pada hari ini. Bapak, kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Kami tetap mau berdoa lawatan buat Uganda. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengirimkan malaikat-Mu, malaikat Harvey, Engkau bawa ke sana Tuhan untuk mempersiapkan tuayan yang luar biasa di sana. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kecukupan bahkan berlebih. Ada perubahan-perubahan yang bakal terjadi di Uganda sehingga negara itu menjadi negara yang baik, negara yang maju Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa buat persiapan yang kami sebagian yang akan berangkat. Buat kami mengerti, kami datang ke sana untuk menjadi berkat. Siapkan hati, jiwa dan pikiran kami. Engkau terus akan mempersiapkan seluruh keuangan yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk lawatan akan pulau-pulau Tuhan. Kami berdoa untuk Sulawesi yang menjadi adopsi kami. Kami percaya Tuhan,
kami akan melakukan akan di seluruh pelosok-pelosok di Sulawesi. Saat ini persiapan demi persiapan yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Kami minta Engkau berikan hikmat kepada panitia yang saat ini akan melakukan survei Tuhan. Minta anugerah-Mu turun. Terima kasih untuk kasih setiamu. Lawatan pasti terjadi dan apa yang Kau rencanakan jadi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga menyerahkan akan kebaktian sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati akan Pastor Michael yang sekalipun masih muda, Kau pakai akan anak ini Tuhan untuk menjadi berkat yang luar biasa buat tempat ini. Kami berdoa Kau yang akan memberkati perjalanannya, yang akan dijemput dan kembali ke Sion. Kau memberkati semua perjalanannya. Kau memberkati Pastor Victor yang juga akan mendampingi mereka yang berangkat dari Semarang. Ini pun kami persembahkan semuanya kepadamu. Ibadah hari ini Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, semua yang bertugas hari ini adalah anak-anak-Mu, imam-imam yang mempersiapkan diri Tuhan. Baik seluruh apa yang saat ini persiapkan, baik pelayan mimbar, multimedia, asyir, maupun para penari dan seluruhnya Tuhan. Semuanya ada di dalam kontrol daripada-Mu. Engkau persiapkan mereka untuk dengan doa puasa. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur untuk anak-anak yang masih kecil juga Engkau siapkan para guru-gurunya Tuhan. Untuk mereka mendapatkan bagiannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Dan saat ini kami tetap minta kekuatan baru. Minta kesehatan baru yang daripada-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak supranatural, biarlah turun atas hidup kami. Biarlah setiap hari kami hidup di dalam supranatural. Mempengaruhi akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Terus kami hidup di dalam supranatural. Semua yang tidak baik tetap Engkau hancurkan. Sehingga kami boleh merasakan hidup kami setiap hari diperbarui. Berkati tangan kami, Engkau kami olesi dengan minyak. Maka akan terjadi apa yang kami kerjakan semua hari ini menjadi berhasil. Kaki kami Tuhan, buat kaki kami ini diurapi dengan minyak supranatural. Seluruh perjalanan kami tidak akan tersandung, tapi kami akan berjalan bersama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini itu kan nanti jam 6 itu yang nyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Michael, Pastor Michael. Dia anaknya masih muda, umurnya baru 34-an ya. Tapi dipakai Tuhan luar biasa banget. Saya berdoa buat anak-anak muda dari LG, disiapkan, suruh datang semuanya ya, supaya mereka itu bisa mendapatkan kekuatan baru. Kok anak muda sudah bisa melayani seperti ini ya. Tuhan memberkati semuanya.